Marcelino Ferdinand menunjukkan kelasnya saat membela AS Trenčín B kontra FK Racha Bratislava dalam lanjutan Liga 3 Slovakia 2025-2026 yang berlangsung pada Sabtu dini hari WIB. Ia mencetak 1 assist saat AS Trenčín B menang 8-2 atas tim lawan. Marcelino Ferdinand mencetak assist atas gol pembuka AS Trenčín B yang dicetak Stefanka. Saat itu menyisir sayap kiri, umpan silang Marcelino Ferdinand dimanfaatkan sang rekan. Dalam laga tersebut, Marcelino Ferdinand diperankan sebagai gelandang sentral. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu bermain 45 menit sebelum digantikan pemain lain. Jika terus menampilkan performa optimal bersama AS Trenčín B, hanya masalah waktu bagi Marcelino Ferdinand kembali ke tim senior. Sekedar diketahui, Marcelino Ferdinand berstatus pemain Oxford United yang sedang dipinjamkan ke AS Trenčín. Sayangnya, selama menjalani masa peminjaman di AS Trenčín, Marcelino Ferdinand lebih sering berkutat dengan cedera. Sepanjang musim ini, Marcelino Ferdinand baru 3 kali bermain bersama tim senior AS Trenčín. Harapannya, Marcelino Ferdinand segera kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Pengamat sepak bola nasional, Supriyono Prima, menilai keputusan pelatih John Hartman dalam memanggil nama-nama segar untuk ikut pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026 merupakan langkah menarik. John Hartman memanggil 23 pemain sebagai persiapan menuju Piala AFF 2026. Mayoritas nama yang masuk ke dalam daftar adalah mereka yang berkompetisi di Super League atau kasta tertinggi Liga Indonesia. Hanya satu sosok, yaitu Marcelino Ferdinand, yang berkarir di luar negeri bersama AS Trenčín. Bagi Supriyono, siasat Hartman dalam menyusun pemain ke dalam daftar panggil terbilang menarik. Menurutnya, mereka yang namanya terbubuh di atas kertas punya kualitas menjanjikan. Supriyono menilai tujuan kompetisi profesional adalah agar bisa membela tim nasional di pentas resmi. Sebab lanjutnya, penampilan impresif pemain perlu berlanjut dari sekadar merumput di level klub. Lebih lanjut, Supriyono juga mengomentari soal tak adanya nama kiper Persib Bandung Teja Paku Alam ke dalam pemusatan latihan terdekat. Ia yakin Hartman punya alasan teknis soal ini. TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026 akan berlangsung di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei. Program ini berlangsung 5 hari. Dengan rentang 2 bulan, kemungkinan besar ada TC lanjutan dengan komposisi pemain yang berbeda di kemudian hari. Piala AFF 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Performa Dean Zandenbergen tengah jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Penyerang berdarah Indonesia itu dinilai layak segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Desakan ini datang dari pengamat sepak bola nasional Roni Panganeman. Ia menilai krisis striker di skuad Garuda harus segera mendapat solusi konkret. Disinilah nama Dean Zandenbergen mulai dianggap sebagai solusi ideal. Bersama VVV Venlo, Zandenbergen tampil impresif sepanjang musim ini. Striker 24 tahun itu sudah mencetak 11 gol di Liga 2 Belanda 2025-2026. Bahkan ia baru saja mencatatkan hat-trick saat menghadapi SC Kambur. Catatan ini menjadi bukti ketajamannya sebagai ujung tombak. Dengan performa yang terus menanjak, peluang naturalisasi Zandenbergen semakin terbuka lebar. Apalagi timnas Indonesia sedang membutuhkan sosok striker house goal. Jika proses ini bisa dipercepat, lini serang Garuda berpotensi jauh lebih tajam. Kini keputusan ada di tangan federasi untuk bergerak cepat atau tidak. Bek Timnas Indonesia, Jai Itzes, baru-baru ini ajak jurnalis asal Jepang ke Indonesia. Saat Timnas Indonesia bermain agar bisa rasakan atmosfer sepak bola tanah air. Momen tersebut terjadi saat Jai Itzes diwawancarai media Jepang. Dalam wawancaranya itu, ia meminta jurnalis asal Jepang tersebut untuk ke Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu juga menjelaskan atmosfer para penggemar di Indonesia. Bahkan, pemain Sassuolo itu juga menyebut supporter Timnas Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Lebih lanjut, Jai Itzes juga menyebutkan, sepak bola merupakan jalan hidup bagi orang-orang Indonesia. Salah satu contohnya ketika Timnas Indonesia selesai bertanding melawan Timnas Jepang. Hal itu membuat para pemain skuad Garuda ada gairah berjuang untuk menang, seperti yang dimiliki oleh para supporter Timnas Indonesia. Ia menyebutkan gairah yang dimiliki para supporter Timnas Indonesia juga ingin ditularkan kepada para pemain di atas lapangan.
Pemain kelahiran Mirlo, Belanda itu juga mengatakan, di Indonesia selalu ada komunikasi timbal balik antara pemain dan juga para supporter. Hal tersebut karena para supporter tim Garuda selalu memberikan energi tambahan kepada para pemain. Dan dukungan yang luar biasa dari para supporter juga memotivasi para pemain timnas untuk bisa terus maju dan juga bekerja keras. Luke Vickery mengaku tertarik membela timnas Indonesia setelah beberapa kali berkomunikasi dengan pelatih John Herdman. Pemain keturunan Indonesia tersebut menjadi salah satu nama yang masuk radar naturalisasi. Dia saat ini bermain di kompetisi kasta tertinggi Australia bersama MacArthur FC. Ya, saya sudah berkomunikasi dengannya, katanya. Ketertarikan tersebut menjadi sinyal positif bagi peluang Vickery bergabung. Dia menilai proyek yang sedang dibangun cukup menjanjikan. Pemain berdarah Medan itu mengaku terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia menilai kesempatan tersebut akan menjadi pengalaman besar dalam kariernya. Dia juga menegaskan akan mempertimbangkan peluang tersebut secara serius, juga prosesnya berjalan lebih lanjut. Vickery dinilai sebagai sosok yang bisa menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia. Kemampuan dia bermain di beberapa posisi menjadi nilai tambah. Saat ini dia bisa bermain sebagai penyerang maupun winger. Fleksibilitas tersebut dibutuhkan dalam skema permainan modern. Sepanjang musim ini, Vickery sudah mencatatkan 6 gol dari 27 penampilan bersama MacArthur FC di semua kompetisi. Catatan tersebut menunjukkan kontribusi dia dalam tim meski masih berusia 20 tahun. Performa itu membuat namanya mulai diperhitungkan. Jika proses naturalisasi berjalan, Vickery berpotensi menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai kompetisi ke depan. Pelatih timnas Indonesia John Herdman menegaskan pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026 akan menjadi momen krusial bagi para pemain. Menurut Herdman, pemanggilan 23 pemain dilakukan setelah tim pelatih memantau performa mereka sepanjang musim kompetisi. Sebagai kepala pelatih dan staf, kami telah menyaksikan banyak pertandingan musim ini dan mendapatkan gambaran mengenai potensi pemain domestik, ujar Herdman. Ia menegaskan, TC bukan sekedar latihan, tetapi ajang seleksi terbuka bagi seluruh pemain. TC akan berlangsung di Jakarta pada 26-30 Mei 2026 dengan agenda latihan intensif dan pertandingan internal. Herdman juga memberi sinyal bahwa tidak ada jaminan bagi siapapun untuk masuk skuad utama. Semua pemain, baik senior maupun pendatang baru, memiliki peluang yang sama. Dengan pendekatan ini, pelatih asal Kanada tersebut berharap bisa menemukan komposisi terbaik timnas Indonesia untuk bersaing di Piala AFF 2026. Bek Persija Jakarta, Shane Patinama, memelihara keyakinan teguh bahwa timnas Indonesia akan segera merealisasikan mimpi besar tampil di panggung Piala Dunia. Meski langkah skuad Garuda harus terhenti di babak kualifikasi edisi kali ini, Shane menilai kegagalan tersebut merupakan fondasi penting bagi kemajuan sepak bola tanah air yang lebih masif di masa depan. Shane Patinama termasuk pemain yang merasakan pedihnya kegagalan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Bek Persija Jakarta itu turut berjuang bersama skuad Garuda di babak kualifikasi turnamen itu. Sayangnya, perjuangan timnas Indonesia terhenti pada ronde keempat kualifikasi zona Asia. Skuad Garuda dibungkam Arab Saudi dan Irak di grup B babak keempat kualifikasi itu. Dua kekalahan ini cukup untuk membuat timnas Indonesia mengubur mimpi ke Piala Dunia 2026. Tetapi Shane percaya mimpi yang sempat hilang itu akan terwujud suatu saat nanti. Keyakinan Shane berdasar pada sepak bola Indonesia yang terus berkembang menuju arah positif. Menurutnya, kesuksesan suatu negara bukan berkiblat pada tim nasionalnya saja. Shane pun berpesan kepada supporter untuk selalu percaya dan mendukung timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu yakin skuad Garuda mampu menebus kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Tristan Guyer kembali mengemuka di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek kanan berdarah Maluku ini sukses mencuri perhatian usai menampilkan performa impresif dengan mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun di Eredivisie Belanda bersama PEC Zwolle. Tampil moncer sebagai pemain pinjaman dari Ajax Amsterdam, pemain 21 tahun ini seolah ingin membuktikan bahwa ia telah sepenuhnya pulih dari mimpi buruk cedera panjang yang sempat menghambat kariernya.